Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Wah, ada yang beda nih. Di belakang kita itu ada backdrop baru guys. Dan itu menandakan kalau Barsilizon reborn, alias Barsilizon yang baru telah dimulai. Barsilizon yang memulai lembaran baru yang nggak kayak dulu ya guys. Iya, benar. Kita harus menghilangkan image kita yang dulu dan kembali dengan image kita awal-awal pas kita nge-YouTube guys. The real content creator horror and creepy specialist. And welcome back again bagi kamu yang mungkin udah setia nonton video kita sejak hari pertama guys. Day one ya guys ya. Yang udah dulu banget pas awal-awal kita nge-YouTube sampai sekarang, kita apresiasi banget dan kita kembali lagi untuk kalian. Dan bagi kamu yang baru subscribe, baru bergabung, selamat datang di Barsilizon Team, Zoners Team. Mari kita berkreepy-creepyan bareng, tertakutkan bareng setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore guys. Dan barangkali kalau kalian ada ide-ide horor, creepy, spooky, kalian boleh banget komen di bawah guys. Nah, balik lagi ke topik ya guys ya. Jadi di episode spesial malam Jumat kali ini kita akan horror lagi guys. Nostalgia horror. Kembali ke tahun 90-an, era 90-an. Hari-hari dimana kita masih bocil ya guys. Zaman-zaman kita masih lahir guys. Newborn ya guys ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin hal-hal serem dari tahun 90-an atau awal-awal 2000-an itu masih ada beberapa ya guys ya. Dan kita kemarin itu di video kita yang kemarin itu horror yang kemarin itu kita baru bahasnya beberapa aja, seperti contohnya ada Suster Gepeng, Mister Gepeng, dan juga teror SMS berhantu guys. Dan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang sesuatu atau hal-hal horor yang datang dari generasi 90-an, era 90-an, yang mana ini nggak kalah creepy-nya guys. Ini juga horor banget dan heboh pada masanya. Dan yang akan kita bahas kali ini tuh kebanyakan mengenai tentang lagu ya guys ya. Ada hubungannya dengan lagu, dan salah satunya itu ada lagu yang dulu itu viral banget, heboh seheboh-hebohnya ya guys ya, sampai-sampai ini dijadikan ringtone gitu atau RPT bagi orang-orang yang punya HP guys. Dan lagu ini juga ada goyangannya guys, gini-gini. Iya benar. Kalau kalian seumuran dengan kita atau anak-anak generasi 90-an pasti tahu gini-gini itu apa ya guys ya. Dan selain itu kita juga akan ngebahas tentang sesuatu yang serem-serem, cerita horor yang pernah menyebar di era 90-an guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan yang pertama ini ada salah satu lagu yang paling terkenal, yang terkenal banget dari salah satu grup band yang nggak kalah terkenal juga di Indonesia, yaitu Sheila on 7 guys. Dan judul lagunya adalah Sepia. Kekasih gelapku Sepia, gitu-gitu kan? Iya kan? Siapa yang nggak kenal lagu Sepia? Pada saat itu lagu ini sangat top, dirilis tahun 2000-an dan berhasil terjual 1,7 juta keping atau kopi di Indonesia guys. Hits ya guys ya. Bahkan sampai sekarang pun lagu ini masih enak didengar guys. Karena lagu-lagu jadul itu pasti timeless, alias nggak bisa kadaluarsa guys. Tetap enak didengar sampai kapanpun. Bukan yang lagu anu ya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, siapa sih yang nggak kenal lagu Sepia dari Sheila on 7? Pasti beberapa di antara kalian, kita yakin banget tahu lagu yang satu ini. Nah, selain populernya lakunya lagu ini sampai terngiang-ngiang di kebanyakan telinga rakyat plus 62, ternyata lagu Sepia ini juga menyimpan kisah mistis di baliknya guys. Nah, kalau kita ngomongin grup band Sheila on 7, pasti kalian kenal salah satu personilnya, gitarisnya yang bernama Mas Eros. Dikisahkan suatu malam Mas Eros dari Sheila on 7 ini sedang mengalunkan sebuah lagu guys. Usutnya usut, ketika Mas Eros ini mengalunkan lagunya, tiba-tiba telepon rumahnya itu berdering. Ada yang memanggil. Halo? Pas banget. Nah, kalau telepon berdering diapakan tuh? Diangkat lah. Diangkat ya, masa dibiarkan aja ya, diangkat ya guys ya. Auto telepon itu diangkat karena ya bisa dibilang nelponnya itu waktunya nggak wajar guys. Kan malam-malam banget. Siapa itu yang nelpon? Ternyata yang menelpon Mas Eros itu merupakan seorang wanita guys. Karena suaranya di balik telepon itu adalah suara wanita. Halo Mas, paketnya. Konon wanita yang menelpon itu mengaku bernama Sepia dan dia merupakan fans dari grup band Sheila on 7 guys. Aku fans beratmu Mas, ayo
tanda tangan gitu. Usut punya usut, Mbak Sepia ini mengaku kalau dia mendapatkan nomornya Mas Eros dari temennya, yang temennya ini juga penggemarnya Sheila on Seven. Dan yang lebih creepy-nya lagi, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Mbak Sepia ini menelpon Mas Eros dari telepon umum di seberang rumahnya Mas Eros, guys. Zaman-zaman segitu masih wartel ya? Masih wartel, masih telepon umum yang pakai koin itu loh, guys. Begitu aja udah serem ya. Yang nelpon ada di seberang atau di depan rumahnya pas. Konon karena mulai merasakan keanehan, akhirnya Mas Eros ini keluar rumah dan kemudian menuju ke lokasi telepon umum itu, guys. Dia mau mengecek, memastikan apakah benar ada wanita yang menelponnya. Ternyata pas Mas Eros ini sampai di TKP-nya, di lokasi telepon umum itu, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Itu gagangnya konon melayang-layang sendiri, guys. Berinding. Iya, seolah kayak ada yang nelpon, cuman nggak ada wujudnya gitu loh. Jadi kan dia Gak gini tapi ini terbang gitu, guys. kan? Iya. Di sini dibilangnya gitu ya, guys ya. Cuman ya entah ya, antara percaya nggak percaya, guys. Padahal ya jelas-jelas suaranya jelas. Nelpon diangkat, jawab cewek. Kok pas didatengin nggak ada? Ngakunya juga di situ. Kok disamperin nggak ada? Malam-malam lagi, deng. Aku bayangin ini ada irem rupanya. Usutnya usut, keesokan harinya melalui kawan-kawannya, Mas Eros ini kemudian mencari tahu kabar dan informasi mengenai seorang gadis yang bernama Sepia. Dicari tahu, guys. Dan hingga pada akhirnya Mas Eros ini menemukan sebuah nomor kontak nomor, dan juga sebuah alamat. Mas Eros yang masih diliputi rasa penasaran kemudian menghampiri lokasi atau alamat itu, guys. Alamat rumah yang dia dapatkan. Di rumah itu Mas Eros ini bertemu dengan orang tuanya Sepia. Setelah diceritakan, kedua orang tuanya Mbak Sepia ini merasa sedih dan bilang kalau anak gadisnya baru aja meninggal beberapa bulan yang lalu karena sebuah kecelakaan saat ingin menonton konsernya Sheila on Seven. Berarti ya bisa disimpulkan yang menelpon Mas Eros malam-malam itu yang mengaku-ngaku sebagai Mbak Sepia udah nggak ada, guys. Berarti itu ya rohnya mungkin atau hantunya. Ya yang jelas udah terbukti dengan gagang telepon yang ngangkat sendiri ya. Iya, serem sih, guys, kalau beneran. Nah itu ya, guys ya, misteri di balik lagu Sepia. Ini mungkin inspirasi dari lagu Sepia itu. Kemungkinan bagi kamu yang tahu tulis di bawah ya, guys ya. Ini tahun 2000-an kita itu Bocil ya. Bocil banget. Baru lahir gitu. Iya. Cuman ya kita ini sedikit-sedikit pernah denger lah, guys, simpang siur mengenai lagu Sepia itu. Yang konon inspirasi di baliknya itu ya seperti ini ya. Ada kisah-kisah mistisnya. Dan lanjut lagi ke lagu yang berikutnya, yang ini sempat viral banget, heboh banget, ngehits pada masanya di seluruh dunia. Ini ada lagu yang namanya Aserehe, guys. Aserehe, Arehe. Bahkan dulu kan sempat beli mainannya ya, ada saking ya terkenalnya, populernya. Terus kalau ada pentas seni atau 17-an gitu pasti nyetel ini atau yang ngedance ya, itu mempertunjukkan dance-nya dengan lagu Aserehe ini. Pokoknya gini-gini yang seperti di video klipnya gitu, guys. Tapi ternyata lagu ini ada rumor-rumornya yang ini gimana ya, guys ya, bisa dibilang sampai saat ini masih menjadi misteri, belum terbukti hoax atau enggak, belum terpecahkan. Dan misterinya itu adalah konon lagu ini bisa memanggil iblis atau devil atau setan, guys. Kalau yang satu ini dulu heboh banget juga, pas lagu ini muter kita auto tertakutkan dan nggak berani muter lagi, guys. Padahal ya bisa aja mungkin itu untuk apa ya, rumor-rumor untuk mendongkrak lagunya biar ngehits itu ya, bisa jadi. Sama-sama enggak tahu. Usutnya usut, lagu Aserehe ini sendiri dinyanyikan oleh sebuah grup vokalis yang bernama The Last Ketchup, guys. Last Ketchup. Ya, bukan Last Child ya. Itu beda lagi, itu kan band Indonesia. Pokoknya grup itu seingat kita terdiri dari 3 wanita, guys, 3 orang perempuan, ya kan? Kalau nggak salah loh. Tapi konon nggak lama-lama setelah lagu itu ngehits, ada kabar atau rumor yang beredar di masyarakat kalau lagu ini tuh ternyata lagu pemanggil setan. Ketika lirik lagu ini diterjemahkan dalam bahasa Amerika Selatan dan Spanyol, beberapa katanya dipercaya sebagai kode nama devil atau iblis. Sedangkan Jumat malam adalah hari keramat bagi setan di daerah Eropa dan Amerika. Aserehe menurut suku Asap yang tinggal di bagian barat Laut Afrika itu merupakan sebuah ritual pemanggilan arwah orang yang udah meninggal. Kayak mantra-mantra gitu ya. Usutnya usut, rumor yang beredar juga bilang kalau sebenarnya ada beberapa kata dalam bahasa Spanyol yang nggak memiliki arti, guys. Konon di negaranya Spanyol, lagu yang satu ini juga menjadi perdebatan. Bahkan diramalkan kalau kita nyanyi lagu Aserehe, kita bisa mendatangkan iblis.
Nah itu ya guys ya tentang lagu Aserehe yang pernah heboh, pernah ngehits di era 90-an atau awal-awal 2000-an guys. Ini kayaknya kalau nggak salah itu ngehitsnya di akhir-akhir 90-an menuju awal-awal 2000-an. Ya dengan lagu Aserehe ini kita itu harus berhati-hati lagi ya guys ya, mencermati setiap lirik lagu barat gitu. Bahkan lagu bahasa Inggris pun ada kan yang rumor-rumornya kalau kita play reverse atau backwards gitu, diputar terbalik, itu ada pesan-pesan tersembunyi yang bisa untuk memanggil itulah, memanggil iblis lah, untuk persembahan untuk setan lah, untuk devil lah, pokoknya ya gitu-gitulah guys ya, serem. Dan setahu kita lagu-lagu yang itu yang ada konspirasinya diputar terbalik rata-rata kan hits, laku keras guys. Percaya nggak percaya semua itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi gimana menurut kalian tentang lagu Aserehe ini? Apakah menurut kalian rumor-rumor itu benar ada nyatanya, atau mungkin kalian dulu pernah menjadikan lagu Aserehe ini sebagai pengiring kalian pas pentas seni atau yang lain-lainnya? Tulis aja di bawah guys, share pengalaman kalian. Lanjut lagi yang terakhir, di sini ada sebuah cerita yang populer, salah satu cerita yang pernah populer ala anak 90-an. Enggak lain enggak bukan, itu adalah hantu ambulans. Dan di sini ada sebuah kutipan ya guys ya, kita baca. Tiap malam ambulans itu bakal kembali ke tempat asalnya sendiri meskipun udah dipindah ke tempat yang jauh. Iya, kita pernah denger ya dulu jalan-jalan kita. Bener. Sering cerita kita itu kan. Iya, hantu ambulans ini juga identik dengan keseraman kita, momok kita pas masih kecil guys. Nah kita aja tahu berarti ya dulu itu populer banget guys, terkenal bagi anak-anak generasi 90-an, era 90-an, terutama bagi kamu yang tinggal di kota Bandung. Konon cerita ini berkisah tentang sebuah mobil ambulans yang bisa berpindah dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain tanpa ada pengemudinya guys, nggak ada supirnya. Jadi usutnya usut, ada beberapa yang bilang kalau sebenarnya ambulans ini tuh baru aja mengangkut jenazah sebuah keluarga di Bandung, dan setelah ambulans itu dibawa ke rumah sakit, besok-besoknya itu balik lagi ke rumahnya itu. Pokoknya gitu terus guys, dibalikin ke rumah sakit, terus balik lagi ke rumah itu, rumah sakit lagi, terus rumah lagi. Nah ini sih kan kamu ke rumah. Sumpah kerung kucing. Astaga, tiba-tiba sayap-sayap tuh terdengar suara terus pas kita bener-bener dengerin ternyata itu suara kucing ya guys ya, kucing yang lagi kelahi di depan guys. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini ya guys ya. Kembali ke tempat duduk kalian. Akhirnya ambulans berhantu ini dijadikan film pada tahun 2008 silam, Hantu Ambulans. Film ambulansnya ini juga populer guys, kalau nggak salah ada Susananya. Dan itu merupakan film terakhirnya mendiang Susana sebelum akhirnya Mbak Susana ini meninggal di tahun yang sama. Susana ini meninggalnya di tahun 2008. Oh yang pakai itu apa? Mati gitu. Kita itu nyewa gitu loh. Kita nyewa gitu di penyewaan DVD gitu, terus kita tontonnya di rumah gitu. Anak kecil nggak boleh nonton. It's so creepy, terseram, ngeri-ngerang ya guys ya. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu ambulans ini? Cerita hantu ambulans yang dulu pernah heboh pada masanya, tulis aja di bawah guys. Itu dia tadi hal-hal horor atau cerita-cerita horor yang pernah heboh pada masanya di era 90-an sama awal-awal 2000-an. Tapi gimana menurut kalian tentang hal-hal horor itu tadi? Mungkin masih ada hal-hal horor lainnya yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian boleh banget ya guys ya, tulis di bawah biar rame komennya guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Salam creepy, sobat creepy.